Halo semuanya, nama saya Arasa Besala Panilo dari kelas 9C. Sekarang Arasa akan menjelaskan tentang proyek Tedeli Paracel. Arasa mengangkat tentang masalah ketersediaan udang di Indonesia. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak bagi seluruh sektor, dan salah satu akibatnya adalah harga udang yang menurun yang mengakibatkan stoknya pun menumpuk. Dan karena itu udang-udang yang ada di dalam stok tersebut dapat menjadi busuk dan terbuang sia-sia. Saat Arasel sedang memikirkan tentang solusinya, Arasel tertarik dengan makanan bernama hakoi atau cincalok. Hakoi adalah makanan khas dari Kalimantan Barat yang merupakan udang yang difermentasi. Hakoi juga bisa terbuat dari cumi-cumi dan juga ikan. Jadi, Arasel menentukan untuk membuat hakoi sebagai solusi dari masalah yang Arasel angkat. Umumnya hakoi menggunakan udang rebon, tetapi Arasel ingin menggunakan udang peci karena udang peci harganya murah dan gampang didapat di tempat saya tinggal. Untuk pengalaman belajar yang Arasel gunakan untuk menjalankan solusi Arasel ini berasal dari sekolah, internet, orang tua, dan juga dari sumber-sumber yang lain. Sekarang untuk proses pembuatan hakoi. Sebelum kita membuat hakoi, kita harus mempersiapkan dulu bahan dan alatnya. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan 200 gram udang peci, 125 gram gula, dan 50 gram garam. Untuk menimbang bahan-bahannya kita bisa menggunakan timbangan. Lalu untuk alat-alatnya kita menggunakan tirisan, mangkok, dan juga kontainer. Nah, setelah kita menyiapkan bahan dan alat kita, jangan lupa untuk cuci tangan juga ya. Langkah pertamanya adalah kita akan mengupas bagian kepala, ekor, kaki, dan kulitnya, lalu buang semuanya itu ke dalam mangkok ini. Jadi mangkok ini berfungsi sebagai tempat limbah udang kita. Jadi seperti ini, saya akan mengambil udang, lalu kita akan melepaskan dulu kepalanya, lalu kulit dan juga kakinya, dan terakhir bagian ekornya. Dan ya, sampai nanti udangnya hanya tersisa bagian daging-dagingnya saja atau tubuhnya saja. Jadi semuanya sudah kupas semuanya, dan kupas semuanya sampai habis. Setelah kita selesai mengupas udang ini, maka dia hasilnya akan menjadi seperti ini, hanya tersisa dagingnya saja, dan ini adalah sampah-sampahnya. Sekarang yang akan kita lakukan, langkah kedua adalah tiriskan udang-udang ini supaya semua air-airnya yang masih ada ini
jadinya supaya tidak ada lagi air-air lagi di sini. Kita tetap pakai yang limbah ini supaya karena ini juga kotor gitu mangkoknya. Setelah kita tiriskan udangnya ini, kita akan langsung taruh udang-udang ini ke dalam kontainer. Pastikan kontainer ini bisa kedap darah karena kita akan melakukan proses fermentasi. Nanti ini, lalu selanjutnya kita akan langsung memasukkan gula dan juga garam langsung ke dalamnya. Gulanya masukkan pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Pertama kita masukkan gula dulu, pastikan supaya bisa dapat semua gula-gulanya ini. Lalu kita juga masukkan garamnya. Nah, kan kita lakukan ini, kita akan aduk rata garam dan gulanya ke semua udang ini. Jadi supaya semuanya nanti meresap pas proses fermentasi. Nah, udah. Jadi setelah udangnya ini terbagi rata dengan garam dan gulanya juga tercampur rata, yang akan kita lakukan sekarang adalah langkah terakhir, yaitu menutup kontainer sampai rapat ya, jangan ada sampai udara masuk karena kita akan melakukan proses fermentasi. Oke dah, rapat seperti ini. Jadi yang sisa kita lakukan adalah simpan udang pada suhu ruangan dan tinggalkan selama 10 hari untuk proses fermentasinya. Sebenarnya fermentasi juga semakin lama semakin baik karena nanti udang-udangnya ini akan meresap lebih lama lagi sehingga juga bisa lebih baik lagi. Tapi untuk saya akan menggunakan 10 hari. Nanti setelah 10 hari hakoinya bisa ini nanti kontainernya bisa dibuka, lalu hakoi ini akan jadi. Halo semuanya. Jadi setelah kita menunggu selama 10 hari, maka hakoi kita sudah selesai difermentasi. Untuk hasilnya dapat dilihat pada foto berikut. Bisa dilihat bahwa hakoi kita udangnya berwarna seperti tembus pandang, tetapi sebenarnya berwarna oranye. Lalu cairan garam dan gulanya berwarna seperti oranye campur dengan coklat. Sekarang untuk rasanya.
Pertama saya akan ambil dulu satu udang. Untuk teksturnya sedikit keras sama kenyal. Lalu untuk rasanya ada rasa khas udang dan juga rasa asin dan manis dari gula dan garam kita. Lalu untuk penyajiannya bisa ditambahkan asam jeruk dan cabai untuk menambahkan rasa sesuai selera tentunya, dan juga lebih baik disajikan dengan nasi yang masih hangat. Sekarang waktunya untuk merefleksi hasil dan kegiatan pembuatan Hakoi Arasel. Untuk hasilnya, Arasel ada dua hal. Yang pertama adalah tentang hasil teksturnya. Arasel berpikir bahwa hasil dari Hakoi yang Arasel buat akan menjadi lembut dan kenyal. Tetapi kenyataannya hasilnya kenyal tetapi agak sedikit keras. Tapi saat Arasel memakannya tetap enak, ada rasa asin, manis, dan sedikit asam. Lalu untuk cairan garam dan gulanya, Arasel nggak menduga bahwa garam dan gulanya akan mencair dan menjadi cairan lengket. Tapi Arasel mencobanya dan cairan itu bisa dimakan kok. Lalu untuk proses pembuatannya, mungkin Arasel ke depan bisa mengedit lagi komposisi gula dan garam, atau juga bisa memperpanjang waktu fermentasi biar udang-udang tersebut bisa menyerap garam dan gulanya lebih baik lagi. Lalu dari kegiatan ini Arasel belajar lebih banyak lagi tentang pembuatan Hakoi atau cincalo, dan juga Arasel belajar lagi untuk lebih sabar karena proses fermentasi bukan sebentar, dan juga beberapa hal bisa di luar ekspektasi, tetapi Arasel yakin bahwa kedepannya masih bisa diperbaiki lagi atau diperbagus. Terima kasih karena telah nonton video ini. Saya Arasel dari kelas 9C. Tuhan Yesus memberkati.